Ya Tuhan, Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kembali pada pagi hari ini kami datang menghadap Dikau. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Engkau telah lindungi kami. Dan sebelum kami memulaikan kegiatan hari ini, kami rindu nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada hari ini, Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan, dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan tentang orang yang disalibkan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar. Hari-hari kegelapan yang dilewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya dan Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Kehidupannya setelah itu diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yakni pelayanan kasih. "Aku berutang," katanya, "baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar." Sementara ia memiliki karunia-karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini, dibentangkan dalam pengajaran-pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Ia memiliki hikmat paling besar yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang dan menyanggupkan dia untuk membangun sifat mereka yang lebih baik serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. "Kalau kami dimaki," katanya, "kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu." Puji Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini adalah hal yang luar biasa, mengacu kepada kedua orang. Yang pertama adalah Musa. Bagaimana dia dibina dengan kekerasan di Mesir. Namun akhirnya
Dia harus belajar untuk sekian tahun di padang gurun sehingga dia menjadi orang yang rendah hati. Orang yang mampu memimpin dengan penuh kasih. Begitupun Rasul Paulus. Rasul Paulus dulunya seorang penganiaya, tapi luar biasa. Oleh karena kuasa Tuhan menjadi bagiannya, dia pun berubah dari seorang penganiaya menjadi orang yang tulus hati, dengan sabar mengajar seseorang, dan kehidupannya menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk itu pagi hari ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari kehidupan Musa, belajar dari kehidupan Rasul Paulus untuk menjadi orang yang mampu memberikan teladan yang rendah hati, yang dapat mengangkat orang lain datang dekat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh merenungkan nasihat firman-Mu. Pengalaman hidup Musa bersama dengan Rasul Paulus kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kami dewasa ini, untuk benar-benar hidup kami diserahkan sungguh hanya kepada Tuhan, sehingga kami akan mampu mengaplikasikan kehidupan kasih kepada sesama kami. Kami mampu menolong sesama kami, dan kami percaya lewat kehidupan kami banyak orang yang boleh dituntun datang dekat kepada Tuhan. Memberkati semua kegiatan kami hari ini Tuhan. Biarlah hari ini akan menjadi hari sukacita bagi semua anak-anak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.